أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan sekalian, kita baca surah Al-Fatihah yang kita khususkan untuk diri pribadi kita dan orang-orang yang kita cintai, termasuk guru kita. Mudah-mudahan Allah manfaatkan segala ilmu kita, jadikan manfaat buat kita untuk menjalankan ibadah, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kemudian juga buat Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nashul Ibad. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah berkahkan segala ilmu yang telah disampaikan beliau, baik dalam karangan-karangan berupa kitab dan lainnya. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullah. Kemarin membahas tentang perbaharuilah perahumu. Jadi di safinata, ya, perbaharuilah perahumu. Maksudnya perbaharui niat kita. Lanjut di makalah yang ketiga. Makalah yang ketiga daripada bab rubai, ya, bab yang mengandung 4 nasihat. 4 nasihat buat kita. Jadi setiap bab itu ada 4 nasihat. Daripada makalah yang ketiga, an ba'dil hukama'i, daripada sebagian para orang-orang yang bijaksana. Hukama disebutnya. Ada 4 yang jelek. 4 yang jelek, 4 perkara. 4 perkara yang jelek. Dan ada juga 4 perkara yang lebih jelek dari 4 perkara tersebut. Jadi ada 4 perkara yang jelek, ada lagi 4 perkara yang lebih jelek. Apa saja? Yang pertama, al-dzambu, dosa. Dosa itu udah pasti jelek. Mau dari anak muda, mau dari orang tua, mau dari perempuan, mau dari laki-laki, semuanya jelek. Adzanbu minasy syabbi, dosa daripada anak muda itu qabihun, jelek, ya. Dosa anak muda yang bikin dosa jelek. Wa minasyaikhi akbah, dan adapun dari orang tua itu lebih jelek lagi. Nggak ada orang tuanya nih. Ya. Jadi dosa dari anak muda itu jelek, ya. Mau anak mudanya laki maupun perempuan itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dosa yang dibuat oleh orang tua. Dan tua-tua masih juga berbuat jelek, ya. Melalaikan sholat, gibahin orang, ngerjain orang, ya, nyakitin orang. Kemudian yang kedua, wal ishtighalu bidunya, dan sibuk dengan urusan dunia, ya, urusan, ya, yang semata-mata
karena dunia. Minal jahili qabihun, daripada orang yang bodoh itu jelek. Sibuk akan kehidupan dunia, ya, kerja nyari duit aja, lupa akan kebutuhan akhirat, lupa sholat, lupa sedekah, ya, lupa mengunjungi orang tua, maksudnya orang tua kandung, ya, ataupun mertua, lupa memperhatikan kehidupannya, maksudnya udah sibuk sama diri sendiri aja, dah ngumpulin harta ya. berkarya buat dunia, itu jelek, ya. Dari orang yang bodoh itu jelek, ya. Jadi sibuk dengan kehidupan dunia daripada orang yang bodoh itu jelek, ya. Adapun daripada orang yang alim itu lebih jelek, maksudnya orang yang mengerti ilmu agama, ya, mengerti dia, ya, nggak sholat itu dosa, nggak zakat itu dosa, tapi tetap, ya, nggak sholat, nggak zakat, itu lebih jelek lagi. Jadi orang bodoh itu ketika dia sibuk dengan urusan dunia doang itu jelek, ya. Tapi orang alim kalau sama begitu, ya, cuma hidup dengan sibuk dengan kebutuhan dunia doang, itu lebih jelek lagi. Kenapa? Karena dia udah tahu, ya, hukumnya. Cuman keutamaan orang alim, suatu saat dia bisa ngerem, dia bisa balik lagi ke jalan yang lurus. Kenapa? Dia udah punya kanvas remnya, ya, udah punya pegangan remnya, ya, pedal remnya dia udah punya. Tapi kalau orang bodoh terus aja, ya, begitu. Itu keutamaan orang alim, ya, mudah-mudahan, ya. Nah, tapi ada juga yang akhirnya suul khotimah, naudzubillah, ya. Seperti riwayat hadis dari Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa buhdan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah dan tidak bertambah di dalam dunia akan kezuhudan. Jadi dia bertambah ilmunya tapi tidak bertambah zuhudnya terhadap kebutuhan dunia, maka tidak akan bertambah kepada Allah, tidak bertambah dekat kepada Allah, kecuali dia malah bertambah jauh. Jadi dia bertambah jauh orang alim, tapi dia nggak semakin zuhud, maka dari itu dia malah makin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah jauh bukan bertambah takut, ya. Biasanya orang alim harus bertambah takut, tapi karena dia makin sibuk dengan kebutuhan dunia, makin jauh pada Allah. Makanya jangan kaget kalau ada kelihatan orang ini alim, tapi kok makin jauh dari Allah, makin sesat aja nih, ya. Mau diatur sama orang jahat, mau diatur oleh pemerintah yang zalim, ya, ada, ya, yang begitu. Kenapa? Nabi udah ngasih kabar, ya. Orang yang alim dia sibuk aja dengan kehidupan dunia, dia cinta sama dunia, nggak mau zuhud dengan kehidupan dunia, maka dia akan bertambah jauh pada Allah, tambah jauh dia. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dan adapun yang malas daripada taat dari orang-orang yang awam, minjaminasi daripada semua orang, maksudnya orang-orang yang awam itu qabihun, jelek, ya. Jadi malas buat taat kepada Allah daripada orang-orang awam. Kebanyakan orang awam itu jelek, ya. Dia malas nih, malas sholat, ya, sholat sunnah, sholat wajib aja malas, apalagi sholat sunnah. Puasa wajib aja malas, apalagi puasa sunnah. Dia malas nih, itu qabihun, jelek. Tapi ada lagi yang lebih jelek, yaitu minal ulama'i wa thalabati, daripada ulama dan para penuntut ilmu agama. Jadi para pelajar nih, para santri dan para ulama
itu masih malas, itu lebih jelek lagi. Jadi orang yang berilmu tanggung jawabnya lebih berat lagi ya. Udah tahu wajib, udah tahu haram, masih yang wajib nggak dikerjain, yang haram masih dilakonin, itu lebih jelek lagi ya, berat ya. Jadi orang alim berat, jadi orang bodoh pun berat juga, sama-sama berat. Nah ini yang parahnya, yang terakhir nih, yang keempat ya, yang keempat benar. Dan takabur daripada aghnia, orang-orang kaya itu jelek. Wa minal fuqara'i akbar, dan adapun daripada orang-orang yang fakir, orang yang miskin itu lebih jelek lagi. Sombong dari orang kaya ya, karena sebagian orang pantas, katanya pantas, tapi kalau menurut di sini jelek ya. Pantas dia sombong, kaya pantas. Ini orang miskin sombong lagi. Nggak pantas ya. Wa minal fuqara'i akbar, dan daripada orang-orang yang fakir itu lebih jelek lagi. Udah fakir masa sombong. Bingung ya, apa yang sombongin? Ada kali ya? Harga diri bos. Oh iya benar. Harga diri bos, iya benar ya. Jelek tuh ya. Sombong ya. Jadi merasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Ini takabur ya. Takabur, tapi kalau prinsip sebagian masih bisa dibenarkan. Tapi kalau ini takabur, menganggap diri orang lebih rendah ya. Misalkan orang bodoh merasa pintar. Bodoh merasa pintar lagi. Kalau orang pintar merasa pintar masih mending ya. Orang pintar merasa pintar masih mending. Ini orang bodoh merasa pintar, yang lain kalah sama dia. Nah ini yang lebih parah orang miskin ya, orang fakir itu sombong. Apa yang mau disombongin ya? Tapi kalau menurut hukama begini berarti ada yang gitu ya. Mungkin ya nih dikasih sumbangan nggak mau. Mana ini sombong kan ya? Menerima dari dia, orang kaya baru aja ya. Ya nanti dah, mungkin belum nemu ya. Oh banyak Sering ya? Pernah. Orang miskin sombong. Contohnya? Iya. Tadi sedekah, cuma yang ngasih bukan orang kaya, orang yang sama biasa. Iya benar ya. Enggak ya? Iya nggak mau, dia merasa kalau jadi miskin masih gitu. Gua. Oh iya. Dikasih kayaknya nggak terima kasih ya. Iya. Saya kayaknya belum nemu, kalau saya belum nemu nih. Baru contoh aja. Mungkin gitu. Iya. Oh ya. Jadi 4 perkara yang jelek dan 4 perkara yang lebih jelek lagi. Kesimpulannya yang pertama, dosa dari anak muda itu jelek, lebih jelek lagi dari orang tua. Sibuk akan dunia daripada orang yang bodoh itu jelek, lebih jelek lagi daripada sibuk akan dunia daripada orang-orang yang alim. Kemudian yang ketiga, malas ya untuk taat kepada Allah dari orang yang awam itu jelek, dan lebih jelek lagi malas akan ibadah kepada Allah dari orang-orang yang alim dan para penuntut ilmu. Yang keempat adalah sombong ya, takabur daripada orang kaya itu jelek, dan lebih jelek lagi daripada orang yang fakir. Apalin itu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Amin. Ya. Kalau kita sampaikan lagi nanti lebih kuat lagi apalnya. Kalau kita cuma dengar kita nggak sampaikan lagi kayak begini, itu gampang lupa. Itu pengalaman saya begitu. Sekian dan terima kasih. Iya benar. Kita tutup dengan doa para bermajlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep